Selamat datang buat rekan-rekan mahasiswa statistik non parametrik. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai uji satu sampel chi-square. Jadi sebelumnya kita lihat terlebih dahulu jumlah variabel kita ada berapa. Ketika 2 atau lebih maka kita akan menggunakan analisis multivariat. Kemudian ketika 1 kita akan belajar mengenai analisis univariat. Selanjutnya kita melihat jenis datanya. Jika datanya interval atau rasio, maka kita bisa menggunakan statistik parametrik, di mana distribusi datanya juga berdistribusi normal. Karena tapi ketika jenis datanya nominal ataupun ordinal, maka kita menggunakan statistik non parametrik. Atau jenis datanya interval rasio, sedangkan distribusi datanya tidak normal, maka kita menggunakan statistik non parametrik. Selanjutnya kita melihat jumlah sampelnya. Ketika 2 atau lebih, maka nanti kita akan belajar di modul lain. Ketika 1 sampel, maka kita bisa tujuannya mau bagaimana, apakah uji keselarasan, uji chi-square, ataupun uji Kolmogorov-Smirnov, ataupun nanti kita juga akan belajar mengenai uji binomial dan uji Ransche. Nah, ini adalah tahapan uji hipotesis. Yang pertama yaitu menentukan hipotesis nul dan hipotesis alternatif, selanjutnya menentukan tingkat signifikansi, kemudian menentukan apakah dilakukan uji satu sisi atau dua sisi. Kemudian nantinya kita akan mencari nilai statistik tabel dan statistik ujinya. Sebagai contoh, ketika kita ingin melakukan uji chi-square, maka nanti kita akan mencari nilai chi-square hitung dan chi-square tabelnya. Sehingga kita akan memperoleh kesimpulan berdasarkan hasil analisis tadi yang kita telah lakukan. Nah, ini adalah uji chi-square. Jadi uji chi-square itu digunakan untuk uji hipotesis mengenai proporsi relatif dari kasus-kasus yang dikelompokkan ke dalam beberapa grup yang saling asing. Jadi tipe uji ini adalah Gunas-Ovid, sehingga dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antara frekuensi observasi dengan frekuensi harapan berdasarkan hipotesis nul. Sebagai contoh, misalnya, jadi kita ingin menguji sebuah hipotesis bahwa masyarakat mempunyai keinginan yang sama. Nah, di sini adalah harapan kita. Jadi harapan kita tuh masyarakat mempunyai keinginan sama untuk membeli 6 macam sereal dengan merek yang berbeda. Maka nantinya kita dapat menghitung banyaknya masing-masing merek sereal tersebut yang terbeli. Artinya kita melihat dari observasi di lapangan bagaimana. Dengan berdasarkan pada nama pencacah yang diobservasi, kita dapat menggunakan prosedur chi-square test untuk menguji hipotesis bahwa keenam macam sereal tersebut berkemungkinan sama untuk terbeli. Kemudian untuk proporsinya, untuk masing-masing kategori itu tidak perlu harus sama. Bisa juga kita tentukan atau kita buat seperti apa yang kita kehendaki. Sebagai contoh, misalnya merek A itu adalah 20% terbeli, B 15% terbeli, C 5%, D 30%, E 10%, dan F 20%. Nah, itu juga bisa dilakukan. Nah, setelah kita menentukan proporsi yang diharapkan, nantinya kita akan menghitung nilai chi-square-nya atau chi-square hitung, di mana nanti kita akan membandingkan antara banyaknya observasi, yaitu atau OI di sini ya. Nanti kita akan bandingkan dengan banyaknya harapan dalam kategori KI atau EI. Kemudian nantinya nilai chi-square hitung itu akan kita bandingkan dengan chi-square tabel, di mana chi-square tabelnya mempunyai derajat kebebasan yaitu K-1. Nah, ini adalah tabel chi-square yang akan kita pakai. Nah, ini sebagai contoh. Jadi ada arena pacuan kuda yang berbentuk bundar dan mempunyai 8 lintasan. Seperti arena lari ya, misalnya di GOR seperti itu. Nah, di sini ada dugaan dari para penggemar bahwa lintasan 1, di mana lintasan 1 itu yang paling dekat dengan pagar dalam, itu lebih menguntungkan dibandingkan lintasan lain. Jadi kita punya dugaan seperti itu. Nah, maka kita akan menganalisis dugaan itu apakah benar atau tidak. Sehingga di sini saya mengambil contoh dari 144 perlombaan yang telah diadakan pada arena tersebut. Kita cek datanya bagaimana. Pada lintasan pertama di sini ada 29 kali kemenangan. Kedua ada 19 sampai ke 8. Pada lintasan ke-8 ini ada 11 kali kemenangan. Seperti itu.
Selanjutnya, kita akan melakukan uji hipotesis bahwa tidak terdapat perbedaan dalam hal banyaknya kemenangan yang diharapkan pada setiap lintasan di arena pacuan tersebut. Jadi kita anggap proporsinya sama, yaitu 1/8 di sini untuk 8 lintasan tersebut. Nah, tadi kan 144 ya. Berarti kalau kita proporsinya sama, berarti 144 dibagi dengan 8, yaitu 18. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus yang tadi OI dikurang EI kuadrat dibagi dengan EI. Kita masukkan dalam rumus tadi, sehingga setelah kita jumlahkan akan mendapatkan angka chi-square hitung yaitu 16,33. Kemudian kita selesaikan hipotesis ujinya. H1 yaitu terdapat perbedaan antara observasi dan ekspektasi. Tadi chi-square hitungnya itu 16,33. Kemudian chi-square tabel dengan degrees of freedom-nya 8-1 yaitu 14,07. Sehingga di sini diperoleh bahwa nilai chi-square hitungnya lebih besar dibandingkan chi-square tabel. Artinya H0 ditolak. Kalau H0 ditolak artinya terdapat perbedaan dalam hal banyaknya kemenangan yang diharapkan pada setiap lintasan di arena pacuan tersebut. Berarti memang ada dugaan bahwa ada perbedaan kemenangan di antara lintasan tersebut. Nah, ini adalah proses untuk membaca tabel chi-square. Jadi tadi kan degrees of freedom-nya adalah 7, kemudian alfanya yaitu 0,05, berarti 14,07. Nah, bagaimana penyelesaian dengan SPSS? Nah, kalau penyelesaian dengan SPSS, perbedaannya yaitu setelah data dimasukkan, kita melakukan pembobotan terlebih dahulu. Karena kalau kita memasukkan 144 data mungkin terlalu banyak dan memakan waktu yang cukup lama. Maka kita perlu melakukan pembobotan. Setelah dilakukan pembobotan, maka nanti kita pilih menu Analyze Non-Parametric Test, regresi dialog, dan chi-square. Kemudian karena harga harapannya sama, proporsinya sama, maka nanti bagian expected value kita pilih all kategori equals. Nah, inilah proses pembobotannya. Itu. Jadi datanya kan kita sudah masukkan. Jadi lintasan pertama, kedua sampai lintasan ke-8. Kemudian kita bobotkan terlebih dahulu di sini. Setelah kita bobotkan, baru kita pilih menu Analyze Non-Parametric Test, regresi dialog, chi-square. Kemudian kita masukkan datanya. Kemudian di sini bagian expected value-nya kita pilih all kategori equals. Sehingga diperoleh output seperti ini. Dan ini hasilnya sama ya dengan cara manual tadi. Nah, di sini saya kesimpulannya menggunakan nilai p-value atau asymptotic significance. Nah, di sini nilai p-value-nya 0,022 lebih kecil dibandingkan 5%, maka H0 ditolak. Artinya, terdapat perbedaan dalam hal banyaknya kemenangan yang diharapkan pada setiap lintasan di arena pacuan tersebut. Seperti itu. Jadi antara SPSS dengan manual menghasilkan hasil yang sama. Nah, kemudian saya coba soal kedua dengan proporsi yang berbeda atau presentasi kemenangan yang berbeda. Jadi saya menganggap presentasi kemenangan di lintasan 1 dan 4 itu yaitu 0,2, sedangkan sisanya adalah 0,1. Pastinya harus 1 ya jumlahannya. Kalau tadi kan kita anggap sama semua, 1/8 semuanya. Nah, ini saya langsung menggunakan SPSS, tidak mengerjakan manual. Nanti perbedaannya ada pada di sini, di bagian expected value. Nah, ini kita masukkan secara manual, secara berurutan ya. Jadi tadi karena 1 0,2, maka 0,2 add, lintasan kedua 0,1 add lagi, lintasan ketiga 0,1 add lagi, lintasan keempat 0,2, nah, dan seterusnya. Setelah itu baru kita oke. Nah, di sini juga diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan memang dalam hal banyaknya kemenangan yang diharapkan pada setiap lintasan di arena pacuan tersebut. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.